Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, anak Satas kelas 12 IPA 1 sampai IPA 8, baiklah kita mulai lagi untuk pelajaran biologi untuk pertemuan ketiga ini, yaitu pertemuan masih tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana pada materi sebelumnya, yaitu kita sudah bahas tentang adanya pertumbuhan itu yang disebut dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu yaitu dengan adanya atau titik tumbuh, di mana titik tumbuh itu terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Sehingga pada pertumbuhan primer tersebut akan kita lihat batang mulai akar mulai memanjang dan batang mulai meninggi. Itu pertumbuhan primer. Sedangkan kalau pertumbuhan sekunder disebabkan oleh meristem sekunder. Dalam hal ini adalah kambium, sehingga tumbuhan menjadi lebih melebar. Ya. Baik, sekarang untuk pertemuan kali ini adalah kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari dalam tubuh tumbuhan. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan intrasel, yaitu faktor genetis yang diwariskan oleh induknya, dalam hal ini adalah gen. Sedangkan yang kedua adalah faktor intersel, berasal dari luar sel itu sendiri, namun masih dalam tubuh, yaitu berupa hormon. Kita lihat apa yang dimaksud dengan gen. Gen pada tumbuhan berperan pada pengaturan pola sintesis protein, di mana protein ini merupakan bahan dasar untuk pembuatan enzim dan hormon guna mengatur reaksi-reaksi kimia dalam sel yang disebut dengan metabolisme sel. Berikutnya, kalau hormon, masih faktor internal ya, hormon pada tumbuhan disebut juga dengan fitohormon, merupakan zat spesifik berupa zat organik yaitu protein yang dihasilkan oleh suatu bagian pada tumbuhan, berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangannya yang dapat mempengaruhi jaringan-jaringan berbagai organ maupun sistem organ. Contoh hormon tersebut adalah auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, kalin, asam bromalin, batasin, dan asam jasmonat. Berikutnya, kita lihat satu persatu dari hormon tersebut. Yang pertama adalah auksin. Auksin ditemukan oleh Fishman pada tahun 1926. Auksin diproduksi dalam jaringan meristematik yang aktif, seperti koleoptil batang atau ujung batang, tunas, daun muda, dan buah. Distribusi auksin dipengaruhi oleh cahaya. Berikutnya adalah peran auksin, yaitu menghambat pembentukan tunas samping karena mendominasi pertumbuhan ke arah atas yang dimaksud itu adalah dalam bentuk dominansi apikal. Yang kedua, peran auksin tersebut memacu pertumbuhan akar liar pada batang. Jadi batang tersebut ada yang pernah kalian lihat, ada batang yang berakar, ya, yang tumbuh seperti pada tanaman beringin, ya, itu batangnya kalau yang sudah tua itu berakar ke bawah. Misalnya pada tanaman apel juga ditemukan akar pada batang cabang pada daerah antar nodus. Yang ketiga, memacu pertumbuhan akar pada tanaman yang dikembangkan dengan cara stek, tentunya stek batang ya. Baik. Yang keempat, memacu berbagai sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen. Gas etilen salah satu hormon juga. Baik. Yang kedua adalah hormon giberelin. Nah, ditemukan oleh E. Kurosawa pada tahun 1926. Sumber dan tempat biosintesisnya yaitu giberelin ditemukan pada buah dan biji yang belum masak, pada tunas, daun, dan akar. Fungsi giberelin yang pertama adalah bekerja sinergis dengan auksin, sinergis itu bekerja sama ya, saling menguatkan, dan sitokinin guna mengatur pemanjangan batang. Yang kedua, mempercepat perkecambahan atau mematahkan germinasi biji, yaitu pada kalian sudah bahas, yaitu pada pertemuan sebelumnya tentang perkecambahan. Yang ketiga, mempercepat tumbuhnya bunga. Yang keempat, menunda penuaan daun dan buah. 5. Menyebabkan perkembangan buah tanpa biji yang disebut dengan parthenokarpi, sehingga kita menghasilkan buah yang seedless. Baik. 6. Merangsang proses pembentukan biji.
Jadi di sini kadang-kadang juga apa istilahnya di sini kontradiktif ya. Nah, yang ketujuh merangsang lapisan aleron untuk mensintesis enzim amilase menjadi glukosa pada proses perkecambahan pada bagian endospermnya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan sitokinin. Ditemukan oleh D.S. Lethan dan C.O. Miller pada tahun 1963. Sitokinin hanya mampu bekerja bila dicampurkan dengan auksin. Fungsi sitokinin yang pertama adalah menghambat penuaan daun dan buah. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, memacu pembelahan sel pada tahap sitokinesis. Yang keempat, memacu pembentukan kalus menjadi kuncup, batang, dan daun. Yang kelima, memacu pertumbuhan kuncup samping atau menghambat pengaruh dominansi apikal. Berarti di sini kontradiktif dengan auksin. Oke, sorry, menghambat ya. Ya. Yang keenam, memperbesar daun muda. Yang keempat ada hormon asam absisat. Dihasilkan pada tunas terminal atau tunas ujung yang disebut dengan tunas terminal tadi. Fungsi hormon asam absisat yaitu memperlambat pertumbuhan atau memperlambat percepatan pembelahan dan pembesaran sel. Ini kebalikan dari auksin. Yang kedua, mempertahankan masa dormansi sehingga menghambat proses perkecambahan biji. Yang ketiga, mempertahankan diri jika tumbuhan berada pada lingkungan yang tidak sesuai. Misalnya, saat kekurangan air, tanahnya bergaram, dan suhu dingin atau panas. Berarti dalam keadaan ekstrim, di sini absisa tersebut sangat berperan karena dia itu mempertahankan masa dormansi. Yang keempat, merangsang penutupan mulut daun atau stomata sehingga mengurangi penguapan. Kelima, berperan dalam pembentukan zona absisi sehingga menyebabkan pengguguran daun, bunga, dan buah. Kalian lihat kan pernah ada daun yang menggugurkan, pohon yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Itu karena adanya asam absisat. Yang kelima, di sini ada hormon gas etilen. Satu-satunya hormon berupa gas. Jadi kalau yang lainnya adalah berupa cairan atau itu tadi selain gas, yang ini berupa gas etilen, gas. Berfungsi untuk mempercepat proses pematangan buah dan juga meningkatkan respirasi sehingga buah menjadi empuk dan manis atau matang. Berperan dalam pengguguran bunga dan daun. Bila diberikan bersama auksin, maka dapat merangsang proses pembungaan. Kita kembali lagi di sini untuk proses pematangan buah. Kalian lihat kan, pernah ada buah yang pernah kalian lihat yang disebut dengan proses pengkarbitan atau pemeraman. Nah, jadi kalau contohnya adalah kita mempunyai 10 buah tomat dalam keadaan tomat tersebut mentah, kita di sini di antara yang tomat 10 mentah tersebut kita tambahkan di situ 2 buah tomat yang matang. Maka dari buah yang matang tersebut dia akan mengeluarkan gasnya sehingga beberapa 2 hari kemudian si tomat mentah tersebut akan matang bersama. Nah, kenapa? Karena dari buah tomat yang matang akan mengeluarkan gasnya. Gas tersebut akan mempercepat pematangan buah. Nah, juga di sini tentang pengkarbitan pada sisir pisang. Pisang sisirnya itu yang suka ada bonggolnya. Kalau diberikan seperti karbit ya, gas karbit itu berupa gas etilen, maka pematangannya akan lebih cepat dan merata. Ya, itu yang disebut dengan gas etilen. Satu-satunya hormon berupa gas. Yang keenam yaitu ada hormon kalin. Kalin ini nanti kita lihat berdasarkan organ yang dipengaruhinya. Kalin berperan dalam proses merangsang pertumbuhan organ atau organogenesis. Hormon kalin dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan organnya. Yaitu yang pertama adalah antokalin, yaitu mempengaruhi pembentukan bunga. Yang kedua adalah filokalin, mempengaruhi pembentukan daun.
Yang ketiga adalah kaulokalin mempengaruhi pembentukan batang. Yang keempat adalah rizokalin mempengaruhi pembentukan akar. Ya, ini berdasarkan batangnya. Yang ketujuh ada yang disebut dengan asam traumalin. Nah, di sini ada kalimat trauma, yaitu berperan dalam proses pembentukan kembali sel yang rusak jika jaringan tumbuhan tersebut tumbuhannya mengalami luka atau terluka. Makanya disebut dengan trauma, disebut dengan traumalin. Yang kedelapan ada yang disebut dengan batasin. Batasia, yaitu yang berperan dalam menghambat pertumbuhan apabila terkumpul pada bagian pucuk dan tunas. Asam jasmonat ditemukan dalam minyak melati, jasminum anum, berfungsi untuk memacu proses penuaan. Oke. Di sini faktor eksternal. Berikutnya yang disebutkan faktornya merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari luar tumbuhan. Contohnya faktor eksternal tersebut misalnya faktor iklim, faktor edatif, dan faktor biologis. Baik, di sini faktor iklim di antaranya adalah cahaya. Tumbuhan membutuhkan cahaya guna proses fotosintesis, di mana proses ini akan menghasilkan zat makanan bagi tumbuhan sehingga menghasilkan suplai pada tumbuhan sehingga mampu melakukan metabolisme serta pembelahan sel dengan baik. Cahaya berpengaruh terhadap proses fotoperiodisme, yaitu respon tumbuhan yang dikendalikan oleh pigmen fitokrom berupa pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi terhadap lamanya waktu terang dan lamanya waktu gelap, meliputi dormansi, pembungaan, perkecambahan, perkembangan batang, dan akar. Berdasarkan lamanya siang, tumbuhan dibedakan menjadi satu, tumbuhan hari pendek, yaitu berbunga pada saat lamanya siang kurang dari 12 jam. 12 jam. Contohnya adalah ubi jalar, krisan, aster, mangga, dan tumbuhan hari panjang, berbunga pada saat siangnya lebih dari 12 jam. Ya, contohnya adalah pada kentang, selada, gandum, dan bayam. Tumbuhan hari netral berbunga sepanjang musim, tidak tergantung pada siang dan malam. Contohnya kapas, mawar, kembang sepatu, tomat, cabai berbunga dan bunga matahari. Tumbuhan hari sedang berbunga pada saat siang sekitar 12 jam. 12 jam, contohnya pada tebu dan kacang. Oksigen dipengaruhi untuk aerasi tanah, sehingga dengan adanya oksigen di dalam tanah membuat organisme aerob mampu hidup sehingga proses penyediaan tumbuhan sari menyebabkan unsur hara terus meningkat. Berikutnya adalah suhu udara. Suhu berpengaruh terhadap proses metabolisme tumbuhan. Apabila suhu terlalu tinggi, maka enzim akan menjadi tidak aktif. Suhu terlalu tinggi menyebabkan tersediaan CO2 untuk respirasi dan CO2 dalam sel tinggi sehingga menghambat respirasi serta meningkatkan transpirasi tumbuhan. Berikutnya yang keempat adalah kelembaban. Kelembaban yaitu kadar air di udara disebut kelembaban udara. Apabila kadar air di udara meningkat, maka akan berpulang untuk hujan sehingga air akan turun dan diserap oleh tanah sehingga menjadi persediaan air pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan gutasi? Bagaimana hubungan dengan kelembaban tanah? Baik, kita bahas berikutnya ya. Faktor edatif tanah meliputi struktur, tekstur, bahan organik, pH, dan ketersediaan nutrisi. Unsur yang sudah tersedia di dalam media tanam tidak segera dapat digunakan oleh tumbuhan bila faktor lain tidak terpenuhi, misalnya adanya mikroba. Tumbuhan yang kekurangan nutrisi pada daerah media tanam maka akan mengalami defisiensi. Unsur nutrisi dibagi menjadi dua, yaitu yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut dengan makronutrien, dalam jumlah sedikit disebut dengan mikronutrien. Baiklah, ini adalah jenis-jenis nama unsur makronutrien dan mikronutrien, fungsi serta penyakit akibat kekurangannya atau defisiensi. Ini adalah untuk yang mikronutrien, bisa kalian baca apa yang terjadi apabila kekurangan unsur tersebut serta fungsinya. Nah, ini ya. Faktor biologis ini meliputi gulma, serangga, organisme nematoda maupun mikroorganisme mikrofauna yang ada dalam tanah berperan dalam penyediaan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah untuk kebutuhan pertumbuhan tadi. Baik, sebelum ini, jadi beberapa mikrofauna tersebut adalah yang berperan dalam penyediaan unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Baik, itulah yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.